Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Nurhafida Putri Salsabila, NIM 2020-039. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hasil sosialisasi tentang arbitrase yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah dijelaskan oleh sosialisasi tersebut. Yang pertama, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian terdapat pengertian BANI. BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan. Melalui arbitrase ini, eh, terdapat bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya, antara lainnya di bidang-bidang korporasi, asuransi, lisensi, waralaba, konstruksi, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain dalam lingkup peraturan undang-undang dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Kemudian, pada dasarnya penyelesaian sengketa kontrak bisnis ini mengandung dua aspek hukum, yaitu yang pertama aspek hukum material terkait hukum yang mengatur substansi kontrak, misalnya jual beli, waralaba, lisensi, asuransi, perbankan, pasar modal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua aspek hukum formil terkait prosedur penyelesaian sengketa dalam hukum acara. Kemudian, eh, kewenangan BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa bisnis baik domestik maupun internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Kemudian hukum acara yang berlaku itu diantaranya HIR atau RBG, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan jurisprudensi maupun PP mengenai BANI. Ruang lingkup kewenangannya tersendiri yaitu yang pertama sengketa di bidang perdagangan yang pada dasarnya meliputi semua jenis sengketa kontrak bisnis baik yang bersifat privat maupun publik. Kemudian terdapat di luar kewenangan yaitu mengenai sengketa keluarga, sengketa politik maupun sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian. Klausula arbitrase. Yang pertama, terdapat perjanjian arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Klausula arbitrase sendiri tertuang dalam kontrak atau perjanjian sebelum timbulnya sengketa. Permohonan arbitrase itu dilayangkan oleh pemohon kepada termohon dan isi permohonan tersebut terdapat yang pertama ditunjukkan kepada pengurus BANI sesuai dengan wilayah-wilayah yang disepakati. Yang kedua terdapat perumusan identitas para pihak pemohon maupun termohon. Yang ketiga keabsahan klausula arbitrase. Yang keempat alasan permohonan atau posita. Yang kelima terdapat petitum, dan yang terakhir terdapat tanda tangan. Pendaftaran permohonan tersendiri yang pertama dilayangkan kepada sekretariat BANI masing-masing wilayah, kemudian dilakukannya pembayaran biaya pendaftaran dan biaya arbitrase yang meliputi mengenai administrasi, kemudian
Pemohon dan termohon memilih arbiter yang tertera dalam daftar arbiter, kecuali jika para pihak menyepakati arbiter tunggal, dan yang terakhir, pemohon dan termohon mengusulkan ketua majelis. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk arbiter tunggal. Dalam hal penetapan majelis sendiri menjadi otoritas mengurus bani dengan mempertimbangkan usulan masing-masing arbiter yang dipilih oleh pemohon baik termohon. Setelah terbitnya surat penetapan majelis, selanjutnya majelis arbitrase bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam waktu selambat-lambatnya 180 hari sudah putus. Untuk dalam persidangan tersendiri, itu pada umumnya kurang lebih sama dengan persidangan dalam hukum acara yang lainnya. Akan tetapi yang bisa dibedakan yaitu dalam arbitrase ini bersifat tertutup, kemudian mengacu dalam prinsip audi et alteram partem. Pada umumnya, alur-alur persidangan ini yaitu terdapat permohonan, jawaban permohonan, replik, duplik, pembuktian penggugat, pembuktian tergugat, kesimpulan, kesimpulan penggugat dan tergugat, kemudian yang terakhir terdapat putusan. Pendaftaran putusan dan eksekusi. Yang pertama itu mengajukan putusan asli arbitrase yang diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri disertai dengan pengangkatan arbiternya. Dan yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan oleh panitera dan arbiter atau kuasanya. Kemudian dinyatakan putusan bersifat final and binding. Dalam pembatalan putusan itu pemohon harus harus melakukan ke pengadilan negeri. Kemudian sebagai pihak dalam berperkara ini yang dapat mengajukan mengenai pembatalan putusan itu yaitu pihak-pihak dalam permohonan arbitrase tersendiri. Kemudian harus jika melakukan pembatalan putusan itu harus ada alasan-alasan pembatalan yang sesuai diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama terdapat seperti dokumen palsu atau dokumen yang dipalsukan. Yang kedua terdapat dokumen disembunyikan oleh lawan atau terdapat tipu muslihat oleh salah satu pihak. Kemudian dalam upaya pembatalan putusan arbitrase tersendiri itu berbentuk permohonan dan bukan gugatan. Pihak yang termohon hanya berhak mengajukan tanggapan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan pasal 25 ayat 6 Perma nomor 3 tahun 2023. Untuk proses mengadili atas atas permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dilakukan secara sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Tahapan persidangan memeriksa pembatalan putusan arbitrase ini terdapat yang pertama pembacaan permohonan, tanggapan, putusan selah jika ada, pembuktian, kemudian yang terakhir terdapat pembacaan putusan. Pada sidang pertama mengenai pemohon tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah, permohonan gugur. Tapi bila termohon yang tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang dilanjutkan. Yang kedua, proses pembuktian masing-masing pihak diberi kesempatan satu kali saja dan
bila baik pemohon atau termohon tidak ajukan bukti, dianggap tidak mengajukan haknya dalam proses pembuktian. Dan ketiga, putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dikabulkan dalam keadaan sebagaimana telah disyaratkan, yaitu memenuhi alasan yang secara limitatif sudah ditentukan dalam pasal 24 ayat 4 Perma nomor 3 tahun 2023. Kemudian lembaga arbitrase majelis arbitrase atau arbiter tidak dapat dijadikan pihak termohon atau turut termohon dalam pembatalan putusan arbitrase tersendiri. Kemudian yang terakhir terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.